Para bapak jamaah Majlis Ar-Rahim yang insyaallah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini ada dalam taufik hidayah, ridha inayah serta perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita membahas kajian kita dari kitab Bahjatul Wasail, syarah dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah, buah karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang disarahi oleh Hadrat Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dikatakan di sini wal maksiatu bikulil badani kal uquqil walidain. Dan maksiat dengan seluruh badan itu contohnya seperti durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Jadi yang tergolong kepada maksiat yang mencakup ke seluruh badan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki ke bawah ke maksiat semua itu adalah dosa durhaka sama orang tua kita. Jadi kalau kita durhaka sama orang tua kita, dari kepala sampai kaki ini kita durhaka tuh. Kalau apa itu maksiat kalau kita durhaka sama orang tua. Nah, ini masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Durhaka sama orang tua nggak mesti pakai omongan, pakai perbuatan yang nyakitin aja itu udah masuk durhaka. Bahkan di Al-Quran ketika kita ngomong itu saja sudah masuk kategori durhaka melalui ucapan. Nah, antar ibu berobat ke rumah sakit, bu, saya kan kerja bu, nggak bisa izin. Kalau saya izin dulu dipotong gaji saya. Itu berapa kata tuh? Banyak. Tibang bilang aja itu udah masuk kategori durhaka. Masya Allah. Makanya ini wajarlah jikalau ya maksiat yang mencakup keseluruhan badan kita itu adalah ketika kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Wal firari minaz zahfi. Berikutnya yang masuk kepada kategori maksiat seluruh badan adalah wal firari minaz zahfi. Kabur dari medan tempur. Kabur dari medan tempur, lari dari peperangan. Di saat musuh menyerang, musuh yang dimaksud ini musuh yang mau mendolimi kita ya, yang merusak harta benda dan nyawa kita, termasuk mau menodai kesucian agama kita. Ini musuh yang nyata. Nah, naudzubillah bisa kan terjadi peperangan di antara kebenaran dan kebatilan. Waduh ya. Tiba-tiba ada di antara kita yang kabur dari medan tempur, lari dari medan perang misalkan. Nah, ini termasuk kepada dosa maksiat sekujur badan. Ya, maksiat sekujur badan. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud ada sekelompok ya orang-orang munafik yang mulutnya ngikut sama Rasul, beriman sama Rasul, tapi pada faktanya ketika perang Uhud mereka membelok. Sehingga kala itu pasukan sangat sedikit jumlahnya. Pasukan umat Islam sangat sedikit jumlahnya karena ada pembelot di situ. Nah, ini masuk kategori orang-orang munafik dan kategorinya maksiat sekujur badan. Ya, kalau biasa sih kita pengennya damai-damai aja Pak ya. Jangan perang gitu. Tapi kalaupun naudzubillah terjadi perang antara yang hak dengan yang batil, kita harus membela agama kita, maka jangan kabur dari medan tempur, karena ini bentuk kemaksiatan sekujur badan. Ya. Wahuma minal kabair, dan durhaka kepada orang tua dan kabur dari medan tempur ini minal kabair, tergolong daripada dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik.
wa ghairu ma dzukira minal ma'asi, dan selain dari apa yang telah disebutkan dari maksiat-maksiat tersebut. Apa contohnya? Mislu irkha'i dzailis thawbi wa qati'atir rahimi. Di sini yang masuk kategori maksiat juga adalah irkha'i dzailis thawbi, memanjangkan ujung pakaian. Memanjangkan ujung pakaian, atau dalam istilah syariatnya isbal. Isbal, memanjangkan ujung pakaian. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy itu punya kebiasaan kalau pakai baju gamis dia nyengser ke tanah. Ya, di sini lirrajuli hatta yujawizal ka'baini wa yusibal arda. Yang disebut dengan memanjangkan pakaian di sini adalah melebihi mata kakinya sampai nyapu tanah bajunya. Nyengser kata kita mah. Sampai nyengser. Nah, yang model begini ini masuk kategori maksiat kalau apa kalaunya? Littafakhuri wat ta'adumi. Kalau tujuannya untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Kalau kita manjangin pakaian kita sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, karena membanggakan diri, itulah yang dimasukkan dalam kategori maksiat. Nah, sekarang bagaimana konteksnya kita yang pakai celana melebihi mata kaki tapi kagak sombong, nggak ada tujuan buat berbangga diri, kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Dalam memahami masalah, lihat dulu elatnya. Elat ini adalah problematika yang dijadikan standarisasi kenapa masalah ini jadi haram. Kita lihat asbabul wurudnya hadis ini, ya memang dulu konteks di masa Rasulullah itu orang yang mengamalkan isbal ini, yang manjangin pakaiannya itu memang rata-rata orang sombong. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Ya, saya nggak menyebut namanya. Iya, sayang lidah kita nama dia. Nah ini, ya, emang faktanya begitu. Nah, kalau sekarang gimana? Ada orang yang pakai baju, pakai celana, dia lebihin dari mata kakinya, tapi kagak sombong, nggak ada tujuan bangga-bangga diri. Nah, karena tidak ada elatnya, tidak ada penyebabnya orang itu memanjangkan pakaiannya, terutama untuk masalah kesombongan dirinya, maka tidak dipermasalahkan. Ini kan kadang ada orang yang pemikirannya cingkrang. Pemikirannya cingkrang karena terlalu sering pakai celana cingkrang, kan gitu. Jadi cingkrang pemikirannya. Kenapa saya katakan cingkrang pemikirannya? Karena melihat zahir hadisnya, tidak menilik kepada asbabul wurudnya, tidak melihat aspek-aspek yang menjadikan bahwasanya memanjangkan pakaian ini adalah jatuh kepada keharaman atau maksiat. Sehingga dipahami mentah-mentah siapapun yang pakai celana melebihi mata kaki haram. Bahkan jauh ke sononya ahli neraka. Lah bayangin gara-gara kita pakai celana panjang masuk neraka. Nah ini kan cingkrang, kebangatan cingkrang pemikirannya. Kebangatan cingkrang pemikirannya. Bukan ke situ arahnya. Terbukti sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah curhat sama Nabi karena beliau pun ternyata memakai baju, memakai gamisnya itu melebihi mata kakinya. Kegedean kali. Jadi panjang baji ngelebihin mata kaki gitu. Ya. Nah akhirnya apa sabda Nabi? Kau berbeda Abu Bakar. Kenapa? Kau tidak sombong. Berarti yang jadi problem di sini adalah masalah kesombongannya, saudara sekalian. Begitu ya. Nah silakan sekarang kalau kita berpakaian ikuti hukum kebiasaan yang berlaku atau hukmul urfiyah. Al-hukmul urfiyah, hukum secara kebiasaan, pantasnya di masyarakat kita, pantasnya berdasarkan adat istiadat tradisi kita, bagusnya bagaimana pakaiannya. Kalau kondangan pakai batik, kan gitu ya. Ya kan kebiasaannya begitu deh.
Iya, pakai celana panjang, ikutin kebiasaannya. Di kita emang kalau pakai cingkrang roman-romannya gimana gitu ya, canggung kelihatannya. Nah kalau emang begitu ya udah panjangin, lebihin dari mata kaki, tapi jangan sombong. Nah sekarang kebalikannya gimana? Ada orang yang cingkrang, celananya di atas mata kaki tapi sombong. Gimana kalau begitu? Ngelihat orang yang kayak kita nih, celana panjang, ahli bid'ah, ahli neraka, udah aja itu. Sama kita ramanya ngelihat ahli neraka gitu. Sebel, kenapa? Celananya itu panjang banget sampai nyengser begitu. Nah, ingat, yang jadi problem ini adalah kesombongannya. Kalau memvonis dirinya benar, bahkan berani mengatakan orang sebagai ahli neraka hanya karena memanjangkan pakaiannya, inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau pakai celana di atas mata kaki, silakan, silakan saja, tidak ada larangan, silakan saja. Tapi jangan dibarengi dengan merasa diri paling benar dan menyalahkan orang lain. Ini yang nggak boleh. Ya, kita juga kalau melihat yang cingkrang jangan rese. Kebanjiran bang, jangan rese, biarin. Kenapa? Dia sedang mengamalkannya. Mungkin kalau di atas mata kaki kan tidak tersentuh tanah, jauh, mungkin ada kemungkinan kena najis dan sebagainya gitu ya. Nah yang penting mah saling menghormati, saling menghargai ya. Yang cingkrang silahkan, yang lebih dari mata kaki silahkan. Yang penting jaga hati, jangan sampai sombong. Nah itu ya. Tayyib. Berikutnya, dosa maksiat yang masuk kategori sekujur badan, wa qati'atir rahim. Nah ini, memutus silaturahmi, ya, al-qarabati wa in ba'udat, yaitu memutus tali kekerabatan meskipun jauh, meskipun jaraknya jauh. Zaman sekarang Pak, kita udah betul-betul terbantu dengan kemajuan teknologi. Sekarang ruang dan jarak sudah tidak berpengaruh lagi, betul tidak? Mungkin dahulu ruang dan jarak itu berpengaruh, tapi sekarang makan saudara kita yang luar negeri aja kita masih bisa lihat wajahnya, ada video call dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, ini maksudnya, jangan sampai nggak ada istilahnya kita nyambung silaturahim ini sama sekali. Sama siapa? Terutama kerabat kita. Karena nyambung, memutus silaturahim ini termasuk kepada dosa yang sangat besar. Bahkan ada firman Allah yang mengatakan, yang berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Surat An-Nisa ya, ayat yang pertama. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada kalian semua tentang arham. Arham ini adalah tali hubungan silaturahim. Ini bakal ditanya nanti di yaumil qiyamah. Apalagi masih ada hubungan darah, adik kakak, ya, ponakan sama paman. Apalagi ini mah sama orang tua. Jangan ampe sama adik sendiri, sama abang sendiri, 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pernah nyapa, kagak pernah nanya. Jangankan 3 tahun Pak, 3 hari batas maksimalnya. Dalam hadis sahih dikatakan ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Batas maksimalnya saling mendewasakan diri, saling berpikir matang, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, dikasih waktu 3 hari. Lebih dari 3 hari kalau kagak ada yang minta maaf salah satunya, dua-duanya kalau meninggal masuk neraka. Bukan saya ngomong ya, dalam hadis Nabi seperti itu. Dakhalan nar. Dikasih waktu 3 hari sama agama kita. Silakan dah. A sama B bertikai. Mau A duluan yang minta maaf, mau B duluan yang minta maaf, yang penting salah satunya ada yang minta maaf. Ya, yang satunya nggak maafin, itu salah dia. Yang penting udah minta maaf. Ini yang repot, dua-duanya gede kepala gitu, gede ambek, gede adat, gengsi-gengsian. Lebih 3 hari, kelewat 3 hari, kalau ditakdirkan kita, naudzubillah min dzalik, mati saat itu dalam pertikaian yang melebihi 3 hari ini, dikhawatirkan dalam hadis Nabi, dakhalan nar, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini saudara, serius masalahnya. Kenapa? Ada hadis Nabi dari riwayat Imam At-Tabarani di sini mengatakan an Jabir, dari sahabat Jabir. Qala, sahabat Jabir berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'un. Pada suatu hari Rasulullah keluar mengunjungi kami dan kala itu kami sedang berkumpul. Ini pengakuan sahabat Jabir, ya. Lalu faqala, Rasulullah pun bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin sekalian, perhatikan baik-baik, ittaqullaha, takwalah kepada Allah. Nasihat Nabi yang pertama, takwa pada Allah. Takwa dalam kondisi sendiri, dalam kondisi terang-terangan, takut sama Allah. Yang kedua, wasilul arhamakum, sambungkan tali silaturahim di antara kalian. Jangankan sama yang masih nyambung, ama yang mutusin silaturahim sama kalian, sambungin lagi. Kalau nyambung tali silaturahim sama orang yang masih nyambung sama kita mah gampang, Pak ya. Tapi agama kita ngajarin jangankan yang nyambung, yang mutusin silaturahim sama kita, sambungin. Silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang sudah memutusnya darimu. Jangankan yang nyambung, yang udah putus aja kita suruh sambungin lagi. Tuh. Fa innahu laisa min thawabin asra'a min silaturahim. Maka sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat balasannya, tidak ada pahala yang lebih cepat balasannya dibandingkan pahala silaturahim. Makanya sabda Nabi, silaturahimah dibalasnya di dunia. Apa balasannya? Gampang rezeki, panjang umur. Kan di dunia semua itu. Gampang rezeki, panjang umur. Barang siapa yang menyambung silaturahim maka diberi dua kan? Gampang rezeki, panjang umur. Kayak sekarang kita ini silaturahim kemari. Ada rezekinya? Wow, masya Allah. Cuman saya belum ngerasain rezekinya ini. Belum nyobain nih. Tuh rezekinya nyambung. Ya. Kalau di rumah belum tentu ada itu. Rebus ubi, ya kan ya? Belum ada kue putu tuh. Tapi silaturahim, lihat tuh rezeki. Panjang umur. Kok bisa panjang umur? Umur nggak bakal ditambah. Kalau emang jatah hidup 60 tahun, 60 udah. 63, 40 nggak bakal ditambah, nggak bakal dikurang. Sesuai catatan kita dalam kandungan ibu kita 4 bulan itu. Nggak akan dilebihin, nggak akan dikurangin. Sesuai tahunnya, bulannya, harinya, menitnya, jamnya, semuanya akan tepat sesuai dengan ketentuan Allah. Tapi kok bisa panjang umur? Bukan masalah nambah waktu usianya, tapi namanya tak lekang dimakan waktu. Dulu mah ya, waktu masih ada Mas Rudi itu. Nah loh. Waktu ada Mas Rudi mah enak, orangnya murah senyum, orang tuh suka ngebantu. Misalkan Mas Rudi ya suka hadir majelis Ar-Rahim, enak ada dia mah. Tuh, orang yang udah kagak ada, namanya disebut-sebut, kebaikannya disebut-sebut, tuh panjang umur namanya. Kenapa? Berkah silaturahim, sering nyambung tali persaudaraan, sering datang, sering nyabak ke rumah teman, keluarga, kerabat semuanya. Makanya namanya harum. Itu dimaksud orang yang berkah panjang umurnya. Kenapa? Orangnya udah kagak ada, namanya harum, tak lekang dimakan waktu. Begitu kira-kira ya. Itu berkah apa? Silaturahim. Makanya sabda Nabi, tidak ada pahala yang lebih cepat balasannya dibandingkan pahala silaturahim. Jadi yang paling cepat balasannya dikasih itu silaturahim, Pak. Beruntunglah yang suka silaturahim ini. Balasannya dicepatkan oleh Allah di dunia. Thayyib. Wa iyyakum wal baghi, dan waspadalah kalian terhadap perpecahan. Perhatikan. Ya, kebalikan dari silaturahim. Pertikaian, perpecahan, perseteruan. Waspadalah kalian, sabda Nabi. Wa iyyakum wal baghi, waspadalah kalian terhadap perpecahan. Fa innahu laisa min uqubatin asra'a minal baghi, min uqubati bagin. Tidak ada balasan, tidak ada hukuman yang lebih cepat balasannya dibandingkan dosa perpecahan. Kalau kita pecah terkotak-kotak, kalau kita putus silaturahim, maka hukumannya Allah kasih lebih cepat. Apa maksud lebih cepat? Kontan di dunia. Lihat, sejarah sudah mencatat ketika umat terpecah terkotak-kotak,
kita terkalahkan oleh musuh. Betul tidak? Kita kalah. Indonesia dulu sering diadu domba. Makanya 350 tahun dijajah Belanda. Terkotak-kotak, terpecah-pecah, tidak menyatu. Makanya hukumannya kontan dari Allah. Kontan dari Allah. Kita dikasih teguran oleh Allah, dikalahkan oleh musuh, harta kita diambil, ya keluarga kita dibunuh. Kenapa? Karena kita terpecah-pecah. Kontan hukumannya. Jadi silaturahim kontan di dunia, cepat balasannya. Begitupun sebaliknya. Kalau mutus silaturahim, berpecah, bertikai, maka kontan pula hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mari kita bersatu, ya. Kita berlapang dada dalam perbedaan, kita menyatu dalam persamaan, insya Allah. Karena nggak mungkin kita sama. Isi kepala kita beda-beda. Betul nggak? Isi kepala saya beda sama si Haji Slamet. Isi kepala Haji Slamet beda sama Bapak Haji Ma'at. Nggak bisa, kata Imam Syafi'i, isi kepala manusia disatuin satu dengan yang lainnya. Pasti ada bedanya. Ini kepala kita ini beda-beda, Pak. Ini mustahil nih isi kepala kita sama-sama ini. Ya, beda ini. Ada yang macam-macam ini pikirannya. Asik kali ya kalau punya kemampuan bisa ngeliat isi kepala orang ya. Tuing-tuing. Wah, ada yang macam-macam pikirannya. Ini gak ada yang sama ini pikiran. Beda-beda. Makanya karena kita beda, wayanya perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk kita hadapi bersama, lapang dada, dan kita menyatu di titik persamaan yang sama. Karena saya yakin, walaupun bagaimanapun kita bedanya, pasti kita punya titik persamaan. Pasti di satu titik kita akan bertemu, bersinggungan di persamaan itu. Nah, di persamaan itulah kita menyatu. Ya, insya Allah. Thayyib.